Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Filda Alumera Aslam dengan NIM T2018-7094 dari kelas Matematika 3. Pada video kali ini saya akan membahas tentang historis Islam Nusantara pada mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Baik, yang pertama yaitu saya akan menjelaskan tentang pengertian Islam Nusantara. Islam Nusantara atau model Islam di Indonesia adalah suatu wujud empiris Islam yang dikembangkan di Nusantara setidaknya dimulai pada abad ke-16 sebagai hasil interaksi, kontekstualisasi, indigenisasi, interpretasi, dan vernakularisasi terhadap ajaran dan nilai-nilai Islam yang universal, yang sesuai dengan realitas sosial kultural Indonesia. Istilah ini secara perdana resmi diperkenalkan dan digalakkan oleh organisasi Islam Nahdlatul Ulama pada tahun 2015 sebagai bentuk penafsiran alternatif masyarakat Islam global yang selama ini selalu didominasi perspektif Arab dan Timur Tengah, misalnya Wahhabisme dari Saudi. Selanjutnya yaitu kedatangan Islam ke Nusantara. Dalam sejarah masuknya Islam ke Nusantara, di sini mempunyai beberapa teori yang dikemukakan oleh berbagai tokoh. Seperti yang pertama ada teori Gujarat dari India. Dalam teori ini berpendapat bahwa yang membawa agama Islam di Indonesia adalah orang Arab yang telah lama tinggal di wilayah tersebut, yaitu Moskwete mempertegaskan teori ini dengan hasil penelitiannya terhadap temuan batu nisan di kedua wilayah Indonesia dan Gujarat. Dan teori yang kedua yaitu teori Bengali dari Bangladesh. Teori ini dikemukakan oleh S.K. Fatimi yang beranggapan bahwa Islam di Indonesia berawal dari Bengali. Nah, selain itu mengemukakan bahwa batu nisan Malik al-Saleh memiliki banyak persamaan dengan batu nisan di Bengali. Yang selanjutnya yaitu ada teori Persia. Dasar teori Persia ini adalah adanya perkumpulan orang-orang Persia di Aceh sejak abad ke-15. Nah, pada saat itu pemakaian gelar syekh yang biasa digunakan di Persia juga pernah digunakan oleh raja-raja dan persamaan budaya Persia Indonesia. Yang selanjutnya yaitu ada teori pantai Coromandel dari India dikemukakan oleh Thomas W. Arnold dan Morrison. Islam datang ke Indonesia melalui Coromandel dan Malabar, Indonesia. Dasar teori ini adalah ketidakmungkinan Gujarat menjadi sumber penyebaran Islam ketika itu, karena pada saat itu Gujarat belum menjadi pusat perdagangan Timur Tengah dengan Nusantara. Yang kelima, ada teori Arab bahwa Islam di Indonesia datang dari sumbernya langsung, yaitu bangsa Arab. Nah, teori ini didukung oleh Naqid al-Attas, Buya Hamka, Kaiser, Muhammad Yunus Jamil, dan Crawford. Pada dasar teori ini adalah keterangan yang menyatakan bahwa pada abad ke-7 orang-orang Islam Arab telah ada di pantai barat Sumatera. Selain pendapat dari tokoh yang berupa teori, agama Islam juga masuk ke Indonesia dengan cara interaksi antar penduduk. Seperti yang pertama ada perdagangan, dimulai pada abad ke-7 Masehi yang melibatkan pedagang-pedagang Arab, Persia, dan India. Proses ini sangat menguntungkan sebab bisa dilaksanakan pada saat mereka berdagang. Dalam agama Islam, semua orang Islam adalah penyampai ajaran Islam. Yang kedua ada perkawinan. Para pedagang mulai membentuk keluarga dengan cara menikahi para penduduk lokal, misalnya antara Raden Rahmat Sunan Ampel dengan Nyai Manila. Adanya proses ini menyebabkan penyebaran agama Islam berjalan lancar karena keluarga hasil perkawinan akan membentuk keluarga Muslim. Yang keempat yaitu ada pendidikan. Para tokoh Islam menyelenggarakan pendidikan melalui pondok pesantren bagi para santri-santrinya. Dari para santri inilah nantinya Islam akan disosialisasikan di tengah-tengah masyarakat. Selanjutnya yaitu ada tasawuf, merupakan ajaran untuk mengenal dan mendekatkan diri kepada Allah sehingga memperoleh hubungan langsung secara sadar dengan Allah Subhanahu wa taala dan memperoleh ridhonya. Bukti-bukti mengenai hal ini dapat kita ketahui dari sejarah Banten, Babat Tanah Jawi, dan hikayat raja-raja Pasai. Yang kelima ada politik. Ketika seorang raja memeluk agama Islam, maka secara tidak langsung biasanya rakyat mengikuti jejak rajanya. Dengan demikian,
Setelah agama Islam mulai tumbuh di masyarakat, kepentingan politik dilaksanakan melalui perluasan wilayah kerajaan yang diikuti dengan penyebaran agama. Yang terakhir ada seni dan budaya. Islamisasi melalui bidang seni budaya dapat dilakukan melalui beberapa cara, seperti seni bangunan, seni pahat atau ukir, seni tari, seni musik, dan sastra. Saluran seni yang paling terkenal adalah pertunjukan wayang dan musik. Perkembangan Islam di Nusantara ini tidak terlepas dari dinamika Islam di kawasan lain. Salah satu faktor pemersatu terpenting di antara berbagai suku bangsa di Nusantara adalah Islam. Nah, Islam ini mengatasi perbedaan-perbedaan yang terdapat di antara berbagai suku bangsa dan menjadi identitas yang mengatasi batas-batas geografis, sentimen etnis, identitas kesukuan, adat istiadat, dan juga tradisi lokal lainnya. Warisan terbaik dari sejarah zaman Islam adanya pengintegrasian Nusantara lewat nasionalisme, keagamaan, dan jaringan perdagangan antar pulau. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.